Perkenalkan, nama saya Herni Herlina dengan NIM 221134148. Pembelajaran Inquiry Learning. Inquiry Learning merupakan suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam memperoleh informasi dan memecahkan masalah melalui observasi atau eksperimen, serta menerapkan kemampuan berpikir kritis dan logis terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan. Dalam konteks pembelajaran inquiry, siswa ditempatkan sebagai subjek utama yang secara aktif mencari dan menemukan konsep-konsep materi pelajaran. Mereka tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi juga berperan aktif dalam menemukan materi tersebut. Proses pencarian jawaban sendiri oleh siswa bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Guru dalam model ini berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Tujuan dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, kritis, serta mengasah potensi intelektual siswa. Dalam pembelajaran IPA, pendekatan inquiry memungkinkan siswa untuk menjadi peneliti aktif yang merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyajikan kesimpulan. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry dalam IPA tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan IPA, tetapi juga membantu siswa menjadi peneliti yang lebih terampil dan kritis. Pembelajaran inquiry memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan kesiapan dan penguasaan keterampilan kognitif. Yang kedua, mendorong peserta didik dalam memperoleh pengetahuan secara individual, memungkinkan pengetahuan tersebut dapat dimengerti dan terakumulasikan dalam pikiran mereka. Ketiga, memotivasi dan meningkatkan semangat belajar peserta didik, mendorong mereka untuk belajar dengan giat. Keempat, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat mereka sendiri. Kelima, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik melalui proses penemuan sendiri dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan peran guru yang terbatas. Pembelajaran inquiry juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pembelajaran lain. Yang kedua, preferensi siswa terhadap pendekatan pembelajaran tradisional yang berpusat pada materi berbab. Ketiga, memerlukan kesiapan mental dari siswa karena mereka perlu memiliki keberanian dan motivasi untuk menggali informasi sekitar dengan baik. Capaian pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran inquiry pada fase A ini yaitu peserta didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri umum mereka. Adapun sintaks dalam pembelajaran inquiry, yang pertama yaitu orientasi. Siswa mengamati video pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian, siswa mengamati hewan yang sedang diberi makanan. Untuk sintaks yang kedua yaitu merumuskan masalah. Setelah mengamati video, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Apa yang terjadi pada tumbuhan itu? Kemudian, mengapa kelinci mau makan wortel yang diberikan anak tersebut? Kemudian, untuk sintaks ketiga, yaitu merumuskan hipotesis.
Guru memberikan pertanyaan lagi. Jadi, apa salah satu ciri-ciri umum tumbuhan? Dilihat dari apa yang terjadi pada tumbuhan dari video tadi. Kemudian, ciri-ciri umum tumbuhan adalah bertumbuh. Kemudian guru memberikan pertanyaan lagi. Dari video tadi, kelinci membutuhkan apa agar tidak kelaparan dan menjadi ciri-ciri umum hewan. Ciri umum hewan adalah membutuhkan makanan. Untuk sintaks yang keempat adalah mengumpulkan data. Guru meminta peserta didik untuk melakukan pengamatan di lingkungan. Guru memberikan pertanyaan, apakah hanya tumbuhan saja yang mengalami pertumbuhan atau hewan juga mengalaminya? Pertanyaan selanjutnya, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan seperti hewan? Dan menuliskan pada lembar observasi. Kemudian, guru meminta siswa untuk mencari ciri umum tumbuhan dan hewan lainnya melalui pengamatan. Setelah mengamati lingkungan, guru meminta siswa untuk mendiskusikannya bersama kelompok dan mengerjakan LKPD. Peserta didik mempresentasikan pendapat kelompok mengenai pertanyaan yang diberikan oleh guru. Guru memberikan respon atas pendapat yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian sintaks yang kelima yaitu menguji hipotesis. Dengan menggunakan gambar pertumbuhan hewan dan tumbuhan, guru mendemonstrasikan pertumbuhan makhluk hidup kepada peserta didik. Dengan menanyakan kepada peserta didik, apakah kalian membutuhkan makanan? Guru menjelaskan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Guru juga menjelaskan bagaimana hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan. Kemudian sintaks yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan ciri-ciri umum hewan dan juga tumbuhan serta perbedaannya. Di sini juga ada materi ajar. Materi ajar di sini digunakan siswa untuk mencari informasi sebelum mengerjakan tugas dan juga mengerjakan soal evaluasi. Jadi bisa untuk digunakan mereka untuk panduan pemahaman materi. Dalam materi ajar ini juga ada kegiatan-kegiatan dan juga LKPD yang mereka kerjakan bersama kelompok. Di sini juga ada sebuah games. Games ini juga terdapat pada materi ajar. Games ini dapat di-scan. Adapun isi dari games adalah games menjodohkan. Nah, nanti disediakan beberapa gambar dan juga kolom kosong. Kemudian ada kotak berwarna-warni yang berisikan ciri-ciri makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, siswa dapat mencocokkan antara ciri makhluk hidup ini dengan gambar ciri makhluk hidup. Dalam materi ini, siswa juga dapat bereksperimen. Nah, eksperimen yang diambil dari materi ini yaitu tentang pertumbuhan. Eksperimen ini dilakukan dengan mengamati pertumbuhan kacang merah dengan bahan botol bekas, kapas, air, dan juga biji kacang merah. Biji kacang merah ditanam di media kapas basah. Kemudian siswa akan mengamati pertumbuhan-tumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh gambar pertumbuhan biji kacang merah yang ditanam pada media kapas. Eksperimen ini sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Kemudian di sini juga
ada media pembelajaran yang membantu siswa lebih mudah dalam memahami materi, yaitu dengan media pop-up book. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini diperuntukkan untuk kelas bawah, terutama kelas 1 SD. Media pop-up book ini akan membantu siswa dalam memahami materi karena banyaknya gambar yang membuat siswa akan senang dalam membacanya. Seperti ini media pop-up book yang sudah saya buat. Nanti di sini akan berisikan ciri-ciri makhluk hidup. Sebagai contoh, di sini ada ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Siswa dapat membaca materi di bawah dan juga melihat gambar-gambar contohnya. Sebagai contoh juga di sini ada pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Nah, dari sini siswa juga bisa melihat, oh seperti ini pertumbuhan hewan dan tumbuhan itu, dan juga tahu penjelasannya melalui ini. Demikian, itu adalah gambaran mengenai media pembelajaran yang saya. Sekian penjelasan mengenai pembelajaran IPA inovatif yang saya buat. Terima kasih.